إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, sehingga Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, terutama membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, karena penyakit itu menyerang manusia pada dua tempat. Yang pertama jasad, badan, ya, kemudian yang kedua adalah hati kita. Dan hati ini adalah tempat yang dimana Allah melihat segala hal di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta kalian, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Ada penyakit hati yang begitu dahsyat hadirin sekalian, yaitu al-hasad, iri hati atau dengki. Ya, yaitu dia tidak ingin orang lain mendapatkan kenikmatan, sehingga dia itu membenci. Tidak hanya membenci orang yang memiliki sifat iri ini, tetapi adalah di samping membenci, dia ingin saudaranya mendapatkan nikmat itu hilang nikmatnya. Dia mampus, begitu mungkin bahasa kita. Tidak hanya itu hadirin sekalian, ketika seorang misalnya mendapatkan kenikmatan atau jabatan, bila perlu dia itu hancur, bangkrut, ya, kemudian kenikmatan itu datang kepada dirinya, jabatan itu diberikan kepada dirinya. Ini sifat iri hati, sifat hasad, sifat yang merupakan penyakit hati yang dari dulu hingga sekarang ini. Gara-gara penyakit hasad, iri hati, dengki inilah, ya, di langit sana ada makhluk Allah yang berbuat maksiat, yaitu iblis, iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu nama-nama, sedangkan iblis tidak mau untuk sujud. Ya, diperintahkan untuk sujud tidak mau. Karena Adam lebih pandai hadirin sekalian. Karena apa? Iri hati dan sifat sombong. Akhirnya iblis diusir oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di masa depan nanti di akhirat dia termasuk penghuni neraka jahanam. Begitu juga karena sifat iri inilah pertama kali manusia berbuat maksiat di bumi ini, gara-gara sifat iri hati, dengki. Yaitu bagaimana putra Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya Habil, dibunuh oleh Qabil karena iri hati. Ya, jadi kalau iri hati, dengki itu dibiarkan, tidak hanya menyakiti hati kita, tapi nanti berbuat zalim kepada yang lainnya, bahkan sampai tindakan kriminal, menghancurkan, hadirin sekalian, merusak ukhuwah. Ya, ini bahaya sekali sifat iri hati ini. Ya, sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, diceritakan di dalam Al-Quran.
Bagaimana Saudara Yusuf ini iri kepada adiknya sendiri sampai dibuang ke sumur, hampir mati itu adiknya. Ya, bayangkan sama saudara iri hati. Ini penyakit yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dengan sifat iri hati ini, dengki ini. Fa innal hasada ya'kul hasanat. Karena hasad, iri hati, dengki itu memakan kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Hadirin sekalian, bahaya sekali. Seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hatinya mengatakan, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan fulan temanku nikmat yang begitu banyak, sedangkan aku tidak Engkau berikan nikmat yang banyak?" Iri hati, hadirin sekalian. Padahal Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang membagi nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya, tentunya berbeda-beda. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir Allah SWT. Jangan iri, karena ini berbahaya sekali. Penyakit yang bisa menzalimi orang lain. Kalau iri itu hanya dipendam dalam hati, menimbulkan penyakit. Tapi kalau sampai kemudian diutarakan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari atau menzalimi orang lain, maka ini dosanya lebih besar. Hadirin sekalian, orang Yahudi iri kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam, sehingga mereka benci sama umat Islam. Ini bahaya sekali. Iri dan permusuhan, hasad wal baghdha, dua penyakit orang-orang dulu hingga sekarang ini, hadirin sekalian. Obatnya adalah kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi rezeki kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Kita kalau melihat orang atau saudara kita misalnya mempunyai nikmat, harta, jabatan lebih tinggi, kita harus tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan ibaratnya pembalasan, atau dia kalau tidak menggunakan dengan baik akan dihisab oleh Allah. Berat hisabnya, hadirin sekalian. Setiap orang mempunyai rezeki yang banyak, hisabnya itu berat sekali. Ya, justru kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai iri. Ya, biasanya iri itu terdapat pada orang yang kerjaannya sama. Dokter iri sama dokter, pengusaha iri sama pengusaha yang lainnya, karyawan iri sama karyawan yang lainnya. Begitu juga ustadz, kiai iri sama ustadz dan kiai yang lainnya. Buat apa iri, hadirin sekalian? Mari kita perbaiki hati kita ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, min usulil khataya, di antara biangnya dosa itu ada 3. Yang pertama adalah al-hasadu, yaitu iri hati, dengki. Yang kedua adalah al-kibru, yaitu sombong. Dan yang ketiga adalah al-hirsu wa tam'u, yaitu tamak. Ya, ini biangnya dosa. Gara-gara 3 hal ini, semuanya penyakit hati. Tetapi kalau nggak diobati, hadirin sekalian, akan menyebar berbuat maksiat yang lebih banyak lagi. Gara-gara 3 hal ini. Iri, gara-gara iri inilah Habil putra Nabi Adam dibunuh oleh Qabil, saudaranya sendiri. Bayangkan, saudara kandung menghabis saudara kandungnya. Luar biasa. Sampai tingkat seperti itu pembunuhan, hadirin sekalian. Gara-gara apa? Iri hati. Ya, kemudian yang kedua al-kibru, yaitu sombong. Gara-gara sombong inilah iblis dilaknat oleh Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya, sebagai sujud penghormatan, bukan sujud untuk ibadah. Karena Adam lebih pandai, waktu itu dibolehkan sujud kepada makhluk dalam rangka penghormatan, ikraman, walaysat lil ibadah, bukan untuk ibadah. Allah mengatakan, ya iblis, usjud di Adam. Sujud kamu kepada Nabi Adam. La asjud, saya tidak mau sujud. Usjud, sujud, saya tidak mau sujud. Maka Allah mengeluarkan dia dari surga, dilaknat iblis. Kenapa, hadirin sekalian? Dia mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kibr, sombong, ini bahaya sekali, sifat sombong. Kemudian yang kedua al-hirsu, yaitu tamak. Ya, gara-gara sifat tamak inilah Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan dari apa? Surga. Allah mengatakan, ya Adam, masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu.
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja di surga, minum apa saja, makanan banyak, minuman banyak. Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dekati pohon ini, satu pohon aja. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati satu pohon, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dimakan, hadirin sekalian. Akhirnya diusir Nabi Adam dan istrinya ke bumi gara-gara apa? Sifat tamak. Ya, tidak merasa cukup, hadirin sekalian. Maka ini bahaya sekali tiga sifat ini, yaitu al-hasadu wal-kibru wal-hirsu au tam'u. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini saya akan bawakan satu riwayat dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai obat daripada penyakit hasad atau iri hati. Diceritakan suatu hari sahabat-sahabat Nabi duduk di masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan masuk seorang pemuda. Dia ini termasuk penghuni surga." Tiba-tiba para sahabat melihat muncul seorang pemuda menjinjing atau mengangkat kedua sandalnya, membawa dua sandalnya masuk masjid. Kemudian airnya basah, wajahnya basah dari air wudhu. Kemudian besok lagi Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini, dari masjid ini, seorang pemuda min ahli jannah." Nggak tahunya sama pemuda yang kemarin, hadirin sekalian, menjinjing kedua sandalnya, kemudian wajahnya basah dari air wudhu, kemudian dia masuk masjid salat. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan seperti itu. Selepas salat, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengejar pemuda ini. "Wahai fulan, bisakah aku nginep di rumahmu? Saya ini ada masalah dengan kedua orang tuaku. Ya, saya tidak mau meruncing masalah. Saya mohon, bisa nggak saya tidur di rumahmu 3 hari 2 hari?" "Oh, silahkan." Dia ingin melihat apa sih amalannya, hadirin sekalian. Dilihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada yang istimewa. Dia terkadang nggak sholat malam, hanya saja dia subuh bangun kemudian ke masjid. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya fulan, wahai saudaraku, saya mohon maaf. Saya ini sebetulnya tidak ada masalah dengan kedua orang tuaku. Cuma saya ini ingin melihat amalanmu. Saya ini heran, 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan kamu ini penduduk surga. Saya ingin tahu amalanmu ini apa. Ternyata saya lihat kamu ini biasa aja, nggak sholat malam, kemudian juga nggak puasa sunnah. Coba engkau ceritakan kepadaku apa amalanmu." Maka pemuda ini mengatakan, "Ya ini aku, nggak ada yang istimewa. Ini yang aku kerjakan. Mungkin kau sembunyikan." "Enggak, ini yang aku kerjakan. Ya ini amalanku sehari-hari. Cuma begini, aku ini kalau mau tidur setiap malam, ada teman-temanku, mungkin saya benci, mungkin dia marah kepadaku, saya maafkan semuanya. Saya tidak mau menaruh rasa benci, iri, dengki di hatiku kepada saudaraku, kepada teman-temanku. Saya maafkan semuanya." Maka Abdul bin Amr mengatakan, "Ini mungkin yang buat kau masuk surga. Ini berat, gak semua orang bisa. Terkadang orang itu kalau bermusuhan lama dendamnya, iri hati, dengki, hadirin sekalian. Ini yang buat kamu ini apa? Masuk surga, karena hatimu bersih." Nah, marilah kita, hadirin sekalian, jauhkan diri kita dari sifat iri hati, dengki, hasad, karena jabatan, karena kelebihan harta, karena mereka punya uang.
Biarkan mereka punya tanggung jawab masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima apa yang ada, kita syukuri, maka kita akan bahagia. Kalau kita mengikuti penyakit hasad, nggak bahagia, nggak tenang orang yang punya hasad iri hati itu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين فأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر